dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Dipersilakan. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, sebagaimana firman-Nya, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kita angkat Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar, Anugerah. Ajaib benar, anugerah, pembaru hidupku, ku bilang-Mu tak bercelah, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega, syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Kita akan masuk ke dalam firman. Nanti sebelum keluar kita tunggu hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami kembali menghadap Engkau dengan tunduk syukur karena kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami dalam menjalani hidup ini. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, karuniakanlah hikmat kepada hamba-Mu yang lemah dan penuh dosa ini dalam menyampaikan firman hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Pakai mulut hamba agar apa yang dikeluarkan dari mulut hamba dapat menjadi kebenaran untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya juga Engkau memberikan kami jemaat-Mu roh akal budi, kebijaksanaan dan kemampuan agar kami dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini doa kami, terpujilah nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terdapat dalam Yeremia 2. Yeremia 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Yeremia 2 ayatnya yang 11 sampai ke-13. Silakan. Maka suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Terteguhlah atas hal itu, hai langit,
menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhanku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bacaan Ibrani 13 ayatnya yang ke-6 sampai 8. Saya meminta lagi untuk teman-teman membacakan ayat yang ganjil, dan saya akan dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berikut pembacaan ketiga terdapat dalam Lukas 14. Lukas 14 ayatnya ke-7 sampai 11. Lukas 14 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Saya meminta untuk semua jemaat untuk membacanya secara bersama-sama. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang kau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus berdiri duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, berilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Selamat siang, jemaat-jemaat. Biasanya tiap kali mahasiswa baru naik mimbar, gereja mulai dengan perkenalan diri. Tapi saya yakin sudah beberapa sudah banyak tahu nama saya Lisilia Tarore, biasa dipanggil Lea. Dari kecil biasanya jemaat GMIJ Bethlehem Warai urus dulu ke jalan atau kamar mandi. Nah, saya di sini naik mimbar mewakili kampus yaitu UKSW Salatiga. Dan saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk dapat mimbar dan melayani jemaat GMIJ Bethlehem Warai. Untuk tema kita pada saat ini yaitu saya ambil ketaatan untuk kesejahteraan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan kisah dari dosen saya sempat cerita. Pada suatu hari ada seorang jemaat datang kepada pendeta tersebut dengan penuh perasaan dan perasaan positif dan mengharapkan sesuatu. Dia datang terus dilaporkan bahwa 10 tahun yang lalu dia itu telah membeli sebuah Alkitab di toko dan sampai sekarang masih tersimpan rapi di lemarinya, bahkan kelihatan masih seperti baru. Ketika pendeta mendengarkan apa yang disampaikan di jemaat ini, pendeta tersebut malah ketuk jidat. Loh, berarti selama ini Alkitab yang kamu beli selama 10 tahun itu nggak dipakai dong? Kayak gitu pendeta dosen saya berkata. Jawaban jemaat tersebut, betul Pak Pendeta. Pendeta pun mengelus dada sebagai tanda prihatin. Lalu pendeta itu menegur jemaat tersebut dan berkata, mulai sekarang juga harus kamu buka Alkitab tersebut untuk dibaca
dan dibawa kemana saja ketika kamu membutuhkannya. Sang pendeta tersebut pun melanjutkan dengan kalimat, seharusnya Alkitab yang sudah dibeli 10 tahun tersebut tidak terlihat baru sama sekali, tapi terlihat lusuh. Jemaat tersebut ketika mendengar apa yang disampaikan pendeta merasa, wah, pendeta ini kurang respect terhadap dirinya. Apa yang dia harapkan berlawanan, yaitu sebuah harapan pujian, tapi yang diterima adalah kritikan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, umat Allah seringkali memahami apa yang namanya hukum dan perintah Tuhan hanya sekedar untuk dimengerti begitu saja. Kadang sekedar dibaca, dipahami begitu saja dan tidak memaknai begitu dalam di dalam kehidupan dan hati umatnya. Bahkan di situasi tertentu, hukum serta perintah Tuhan itu bisa diabaikan dan celakanya cenderung dilupakan. Dalam bacaan pertama kita dalam kitab Yeremia 2 ayat 11-13 melukiskan mengenai bentuk ketidaktaatan umat kepada Allah. Umat Israel pada saat itu bahkan dengan akalnya sendiri melakukan sesuatu yang justru bertolak belakang dengan apa yang menjadi perintah Tuhan pada waktu itu. Sehingga Allah pun berbicara kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Di sini Yesus mau mengatakan, Tuhan mau mengatakan, Yehuda telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, dan Allah pun menegur mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, umat Allah di bawah perjanjian lama ini bisa kita lihat dalam Alkitab pembacaan tadi, terdapat 2 dosa yang mendasar yang mereka lakukan. Pertama, mereka meninggalkan Tuhan, satu-satunya yang memberikan mereka anugerah kehidupan, yang memberikan kehidupan yang sangat berlimpah dan sejati. Kedua, mereka memuja ilah lain atau Allah lain dan mulai meninggalkan Tuhan. Perlu dipahami, kata meninggalkan Tuhan berarti umat melupakan kebaikan Allah selama ini. Mereka sendiri yang mau menutup mata mereka, menggunakan tangan mereka sendiri dengan pilihan mereka sendiri. Di sini pun pahami bahwa sikap taat hanya dimiliki ketika kita benar-benar ingin menjadi pribadi yang berani memposisikan diri sebagai seorang hamba. Seluruh isi hati
dekat lagi padamu. Kau telah mudahnya dekat kasihmu. Misi Allah, yaitu karya Allah membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah-ubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat sebagai badan pekerja Majelis Jemaat GMIJ Bethlehem Owarai untuk periode pelayanan tahun 2022 sampai 2025. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan khusus sebagai badan pekerja Majelis Jemaat di Jemaat GMIJ Bethlehem Owarai. Teguhkanlah saudara-saudara kami ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya membacakan nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik sebagai berikut, dan bagi nama yang dipanggil disilakan berdiri di depan. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penatua Bapak Ser Arena. Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penatua Ibu Desi Galang Lokulalan. Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penatua Ibu Rani Or Rendi. Saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk berdiri untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara-saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini sebagai badan pekerja Majelis Jemaat. Percayakan saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini, yaitu Jemaat GMIJ Bethlehem Owarai, yang telah memanggil saudara-saudara dalam pelayanan badan pekerja Majelis Jemaat. Yakinkah saudara-saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikan saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan,
kesetiaan, dan kesukacitaan? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, saya percaya, yakin dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan badan pekerja majelis jemaat, menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara-saudara tidak tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara-saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Silakan menghadiri. Bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru dilantik menjadi badan pekerja majelis jemaat, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Tatap mereka. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang telah dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dan saling membantu. Jemaat GMIJ Bethlehem Warai, inilah saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru dilantik sebagai badan pekerja majelis jemaat GMIJ Bethlehem Warai. Sambutlah mereka, dukunglah mereka, dan bekerja samalah bersama-sama dengan mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Jangan dulu badan pekerja majelis jemaat. Tentu saja dalam pelayanan ini, karena bapak-bapak dan ibu-ibu yang terpilih butuh topangan seluruh pria pembapak dan seluruh wanita ibu ketika mereka melayani seluruh jemaat. Maka sebagai bentuk support, saya mengundang seluruh pria pembapak dan seluruh wanita ibu untuk sama-sama menyanyi bersama dengan badan pekerja majelis. Sama-sama jangan berdekat-dekat, hiduplah beramah-ramah, bersehati sekerja. Jangan dengan mulut, hanya hatimu. Patutlah berkata pada yang teman, angkat perjanjian yang kekal teguh. Rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau, untunglah nyata. Jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Sebelum kita
Setelah masuk persembahan, saya meminta sambutan dari Ketua BPMT, yaitu Bapak Penanggalan Sentral. Dipersilakan. Shalom. Selamat siang. Saya diri atau dipercayakan untuk menjadi ketua badan pekerja jemaat BPM Warai. Dan kalau yang lalu dipilih sebagai pelayan khusus, saya merasa terharu. Kalau waktu dipilih waktu itu dari awal masih dari saya terharu karena saya merasa sama kita, Tuhan boleh pilih kita untuk menjadi hamba. Dan berjalannya waktu, tetapi di saat ini, di saat 2 minggu yang lagi ini akan ditentukan, itu rasa kalau bulan-bulan dan bulan manis asam asin. Dan kalau makanan mungkin gado-gado atau bumbu malahan. Dan memang saya rasa bagaimana ya? Gugup sekali. Khawatir, walaupun saya sering berfoto banyak khawatir, di saat dipilih jadi ketua saya khawatir sekali. Bukan soal apa yang akan ke depan, tetapi saya khawatir dengan diri saya. Kira-kira siapa mampukan saya? Karena ini jabatan ketua ini di dalam organisasi gereja bukan sama dengan organisasi yang lain atau di luar sana. Ketua dewan ini mau pakai DP penizin supaya mau kita pilih ketua dewan, ya toh? Karena apa? Ada DP bayaran, ada DP ini itu. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan khusus, apalagi sebagai ketua dalam satu organisasi pasti ada yang punya hak dan kewajiban. Dan yang ada sebagai hamba Tuhan itu adalah kewajiban. Karena orang dan saya juga sebagai ketua tidak mungkin menuntut hak, yaitu kewajiban. Dan harus ada rasa tanggung jawab yang sangat besar. Dan yang paling utama, tanggung jawabnya itu pakai mekanis. Jadi memang itu sangat-sangat berat. Tetapi saya yakin dan percaya, dan saya merenungi gereja ini adalah punya Tuhan. Dan kepala gereja kita adalah Tuhan sendiri. Dan di saat dia beracara, di saat dia memilih kita, dia mengaruniakan kita talenta untuk dapat melayani, pasti Tuhan akan memampukan kita. Dan saya yakin, saya bukan mengatakan bahwa kita adalah jemaat GPJ, tetapi kita semua adalah satu keluarga besar GPJ. Saya boleh berada di sini, saya boleh melayani di jemaat ini, dan saat ini saya boleh berdiri di tempat ini menjadi ketua badan pekerja. Itu semua karena dukungan, topangan dari seluruh keluarga jemaat GPJ yang orang. Oleh karena itu, untuk gerak pelayanan kita ke depan, yang paling utama kita satu hati, kita bergandengan tangan, kita penuh dengan hati yang luar biasa. Karena ini semua yang kita lakukan, kita semua kerjakan di ladang Tuhan, dan tujuannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mampu berdiri di sini dan saya mampu menerima tanggung jawab yang besar ini. Itu semua karena keluarga bersama kita di jemaat GPJ. Dan karena itu saya dan mari kita sama mendoakan, bukan saja pelayan khusus atau hamba Tuhan pendeta yang harus mendoakan jemaat, tetapi mari kita belajar bersama-sama. Jemaat pun mendoakan bagi kita semua, mendoakan kita pribadi, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Itu yang saya harapkan.
untuk dapat kita bersama-sama di dalam gerak pelayanan di NPC Gede Mulai di tahun periode 2022 sampai 2023. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Apa yang menjadi pergumulan mereka, baik sakit penyakit yang dirasakan, bahkan ada hal-hal yang lain yang tidak kami ketahui, dimanapun keberadaan mereka, kiranya Engkau juga tetap terus menopang dan memberkati mereka. Bagi saudara-saudara, keluarga, kerabat kami yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Setiap proses penyembuhan yang mereka lalui, biarlah Tuhan turut campur tangan, turut bekerja dalam kehidupan saudara-saudara kami. Dan Tuhan Allah, kami berdoa buat masing-masing pekerjaan yang kami tekuni. Semua yang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya diberkati dan dikuduskan setiap usaha hasil kerja kami, sehingga berkat Tuhan boleh mengalir dan terus tercurah bagi kami. Terlebihnya, kami telah memberikan persembahan pada saat ini. Apa yang telah kami berikan tidak sepadan dengan kasih dan anugerah yang Engkau terus tuangkan dalam hidup kami. Kiranya persembahan yang kami berikan tersebut dapat membantu untuk pelayanan gereja, jemaat, dan orang-orang sekitar kami, dan menjadi berkat penolong yang Tuhan pakai. Berkati juga kepada keluarga Karera dan Tuhan akan kami. Dengan ini Tuhan besar dan jangan mereka berdoa supaya melepaskanlah kami dari pelayanan jahat. Allah yang berikan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga yang berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bada. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, pergilah, masukilah dunia dan teruslah bermegah di dalam Tuhan. Nyatakanlah kasih, kebaikan, dan kebenaran Tuhan. Maka Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dikatakan oleh Bapak Sen, bagaimana perjuangan ibu ketika dari melangkah apa yang Tuhan berikan dari usia 2 tahun sampai 50 tahun, itu berarti banyak sekali hal-hal yang sudah Ibu Pendeta rasakan. Dan pada saat ini kita semua bersyukur dan gembira karena hari ini adalah hari ulang tahun dari Ibu Pendeta kita
Pendeta Cynthia Karori Rambitan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di usia 50 tahun, tentu saja kalau saya, Oma Ita, ada ibu-ibu yang lain mungkin sudah merasakannya. Usia 50 tahun, soalnya nggak lupa dulu, soalnya nggak kuat lupa dulu, soalnya nggak gagah lupa dulu. Karena biasanya ketika kita memasuki usia 50, 51 dan seterusnya, so ada kurang-kurangnya dalam hidup kita. Saudara suka melupa, kadang-kadang cita bagi kami keluarga seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Karira bahwa kami berbeda sudah sekian tahun, beberapa tahun lewat kami bisa cepat. Itu semua atas kasih dan anugerah Tuhan sehingga kami menentukan bisa bersama-sama. Sukacita walaupun pada saat ini merasakan ada fitnah, hal yang tidak mengenakan karena menguji kesalahan. Sabar atas semuanya kerja itu saja. Doa semoga tidak ada fitnah, hinaan, dan teriakan. Dipersilakan kepada Lea. Semoga Allah pastinya lebih banyak memasak di apartemen, selalu pasti kuat di 50 tahun kamu tidak dapat momen bahagia walaupun keluarga cuma singkat umur 22 di sini. Semoga kamu doa doa yang terbaik dan keinginan semoga bisa terkabul. Terima kasih Rizkia, dipersilakan. Kalau yang diucapkan mungkin di usia 50 tahun ini pertama mau terima kasih juga kepada kami karena banyak kasih sayang cinta yang berlebihan. Mungkin yang jauh dari kata ucapkan semoga di 50 tahun ini apapun yang cita-citakan atau harapan ke depan bisa terwujud dengan sehat-sehat. Mungkin kalau doa semoga lebih sehat dan jangan marah-marah dengan berarti. Dari harapan dan doa ke depan. Sekalian kesaksian, sekaligus kesaksian. terima kasih atas kesempatan. Golden Age ya, 50 tahun emas buat saya itu bahagia sekali. Secara sederhana tanggal 25 hari Kamis kami merayakan cuma berdoa bersama, makan bersama, dan di situ kami jarang sekali untuk bicara dari hati ke hati karena setiap semenjak kami menikah hampir 25 tahun, hampir 16 kali kami pindah-pindah, dan biasanya itu tidak bisa berkumpul secara utuh empat-empat. Dan kebetulan sekali di usia 50 tahun kami bisa berkumpul bersama, merayakan bersama, dan bersyukur bersama. Itu momen terindah. Bagi saya itu sudah cukup bahagia sekali dengan adanya berlima dengan Tuhan. Dan yang kedua, saya merasakan juga hari ini saya diberkati dengan firman yang menguatkan saya. Dalam pembacaan di situ, belajarlah, pikulah salib dan kuberikan kepadamu, dan belajar. Sementara di usia 50 tahun saya terus belajar.
belajar membenahi, belajar semua seperti lain, natural itu semua menurun kan, daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, firman ini kembali saya ingatkan, belajar dan belajar terus, tidak tertutup usia walaupun hanya 50 walaupun di usia 50 tahun. Keras dan jutek ya, saya akui, saya ini keras dan jutek. Mungkin kalau bicara agak keras dan lain sebagainya, tetapi mulai belajar lagi dengan firman ini. Dan satu hal yang patut saya syukuri dalam hidup saya adalah bisa berkumpul bersama. Hanya itu, berkumpul bersama. Itu bahagia saya. Dan Tuhan mengabulkan doa saya usia 50 tahun bisa berkumpul bersama anak-anak dan suami. Orang tuanya tidak ada, tapi penuh dengan sukacita. Satu hal juga saya mau mengatakan kepada jemaat, saya mengundang keluarga, Om Angki, mewakili orang tua, dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan kami saat kita. Saya menulis di inbox ketika mereka hadir dalam duka cita kami, mereka juga pantas hadir dalam sukacita kami. Oleh sebab itu ada beberapa jemaat yang hadir pada waktu ibadah penghiburan, saya undang mereka untuk bersama dalam sukacita. Tadi pagi sudah datang, Ibu, orang ada acara, harus mereka bawa mewakili. Kehadiran kita perlu, tetapi orang bilang doa kita sedang doa. Terima kasih atas perhatian. Dan kepada seluruh jemaat, terima kasih banyak untuk perhatian dan cinta kasih kepada keluarga kami. Banyak hal yang saya dapatkan dari jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekarang kita akan menyaksikan keluarga akan memasang lilin. Pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mari kita menyanyi Happy Birthday, kemudian pendeta bersama dengan keluarga akan meniup lilin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya mengatasnamakan seluruh jemaat yang hadir dan badan pekerja majelis jemaat menyampaikan banyak selamat kepada Ibu Pendeta yang hari kemarin hari Kamis berhari ulang tahun 50. Tuhan semakin memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan, dan semoga apa yang Ibu kerjakan di dalam pelayanan selalu dibuat berhasil
oleh Tuhan. Sekali lagi banyak selamat, Tuhan memberkati. Demikianlah acara kita kembali kepada pemimpin ibadah.